Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin, yang artinya dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Subhanallah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami beri pula kepadanya pahala akhirat. Ini bukti bahwa ada pahala dunia, ada pahala akhirat. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Subhanallah, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita bongkar lagi kuburan-kuburan kita. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati. Apa maknanya? Maknanya adalah manusia-manusia yang masih merasa bahwa hidup ini hidup manusianya. Jiwa ini jiwa manusianya. Nyawa ini nyawa manusianya. Hati ini hati manusianya. Yang mana di dalam hatinya masih menjadi raja dirinya daripada Tuhannya di hatinya, maka tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Maknanya orang-orang yang sudah mati itu siapa? Kita yang belum sadar akan Tuhannya, itulah orang-orang yang sudah mati. Di dalam kuburan-kuburannya tidak akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya. Maknanya tidak akan diberi hidayah oleh Allah kecuali dengan izin Allah. Yakni hanya orang-orang pilihan-pilihan Allah saja, kekasih-kekasih Allah saja yang dibangkitkan lebih awal daripada mereka yang masih mati di dalam kehidupan dunianya. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktu orang-orang yang berbaiat lebih cepat kembali kepada Allah daripada orang-orang yang masih terlena dengan kehidupan hawa nafsunya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Apa maknanya pahala dunia ini? Pahala dunia itu adalah pahala kebanggaan hati manusia atas kehidupannya. Pahala dunia itu adalah
kebanggaan, kemuliaan manusianya atas hidup dan badannya, kebanggaan manusia atas ibadah-ibadahnya, kebanggaan dan merasa mulianya manusia atas ilmu-ilmu yang dimilikinya, atas amal-amal yang dimilikinya. Yang mana hawa nafsu merasa bangga dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Merasa bangga dengan kekayaan kita. Merasa bangga dengan amal-amalnya sendiri. Merasa bangga dengan ilmu-ilmunya sendiri. Inilah yang dimaksud pahala dunia. Ketika di dalam hati kita merasa yang melakukan kebaikan, kita yang merasa melakukan ibadah dan amal-amal yang soleh, itulah pahala dunia yang tak akan sampai kepada akhirat. Karena pahala yang dicari, pahala dunia, ya dimakan buat mayoran mungkar dan nakir di dalam dunia. Karena hatinya mungkar, ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Karena belum bangkit dari kuburnya. Subhanallah, sungguh nyata ayat-ayat Allah ini. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Apa makna pahala akhirat itu? Pahala akhirat itu ketika kita sudah bertemu hari kiamat kita, ketika kita sudah bertemu baiat berakhirnya diri kita menjadi Tuhan, ketika sudah kita pasrahkan kembali hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, itulah pahala akhirat yang mana hati selalu lillahi ta'ala. Yang dimaksud pahala dunia tadi itu isinya linapsi semua. Sholatnya linapsi, ibadahnya linapsi, kekayaannya linapsi, kebaikannya linapsi, amal-amalnya semuanya linapsi, dikuasai, diakui amal manusianya. Itulah pahala dunia yang akan menjadi api-api kemungkaran dirinya sendiri. Dan pahala akhirat adalah ketika manusia sudah tak mengakui lagi bahwa yang berkuasa untuk mengerjakan sholat, ibadah, hidup, bekerja, dan apapun kegiatannya sudah berakhir dan sudah tak dikuasai lagi oleh manusianya kecuali kuasa Tuhannya. Inilah yang disebut pahala akhirat itu. Maknanya kembali kepada Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Kembali ke uripe Allah, dulur papat, kembali kepada pancarnya. Zat, sifat, asma, af'al, punyanya, kembalinya kepada uripe Allah. Bila tak ada hidup, zat, sifat, asma, af'al ora ono. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dikatakan pahala
akhirat itu, yang mana manusia, yang mana hamba sudah kembali kepada kehambaannya. Hamba sudah kembali kepada hakikat diri sejati hambanya. Manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yang ora bisa opo-opo lan ora bisa bersiapa-siapa. Itulah yang dikatakan pahala akhirat. Maknanya hatinya selalu berbahagia dengan Tuhannya di hatinya. Kita lanjutkan kembali. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa makna pahala akhirat itu? Pahala akhirat itu adalah di hati yang selalu bersyukur dan bersyukur kepada uripe Allah. Bukan manusianya lagi yang bisa bersyukur, tapi asyakurlah yang bersyukur. Bukan manusianya lagi yang bersyukur, tapi hanya Allah lah yang asyakur. Maknanya hamba sudah dikuasai Tuhannya, yang ada hanyalah innani anallah, yang ada hanyalah la mawjudan illallah, yang ada hanyalah la ilaha illallah, yang ada hanyalah la haula wala quwata illa billah. Jadi asyakur itu ya Allah dewe. Jadi tak satu pun manusia bisa bersyukur kepada Allah kecuali Allah sendiri. Bila manusianya masih merasa bisa bersyukur di dalam hatinya, berarti hakikatnya manusianya masih kufur. Bersyukur. Baca alhamdulillah ribuan kali, jutaan kali, miliatan kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang merasa membaca, tapi yang mentuhani di dalam bacaannya masih hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu hanyalah api-api hawa nafsu manusia itu sendiri, karena manusianya yang masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Subhanallah, alhamdulillah. Inilah maknanya di pagi yang indah ini. Saya lagi gali-gali kuburan-kuburan para sahabat-sahabatku pecinta uripe Allah ini. Barangkali ada kuburan yang bangkit, ada kuburan yang dibuka lalu bangkit dari kesadarannya. Karena hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang bangkit. Bisa dikatakan di dunia ini sangat amat langka orang-orang yang bangkit dahuluan. Pada umumnya manusia menyangka hari kebangkitan itu besok datangnya ketika badannya sudah mati. Akan tetapi hanya 1/10 juta manusia yang dibangkitkan dahulu, yang mendahului orang-orang yang lain.
Katanya mereka hari kebangkitan, hari yaumul hisabnya besok, tapi orang-orang yang disadarkan, yang dikehendaki Allah lebih dahulu bangkit dari kesadarannya, bangkit dari mungkar dan nakirnya, bangkit dari kedolimannya, menuju Tuhannya yang telah menciptakannya. Ada ayat lagi di dalam surat Al-Munafikun, orang-orang yang munafik. Ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah, Shadaqallahul Azim. Mari kita bongkar ini. Katakan sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, inilah tanda bukti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa nanti ketika manusia sudah mati, sudah tidak ada acara apa-apa lagi. Kalau sudah kembali kepada Allah, mana mungkin ada acara-acara lagi. Alam kuburlah, alam siksalah, alam kebangkitanlah, hari kiamatlah, sudah selesai. Yang katanya nanti kejadiannya setelah mati itu kan versi hawa nafsu. Versi manusia yang masih mentuhankan hawa nafsunya. Supaya apa? Supaya pada sesat manusianya. Supaya tidak lekas-lekas iman kepada Tuhannya. Supaya tidak lekas-lekas taubat kepada Tuhannya. Agar manusia terlena dan terlena di dalam kehidupan dunia ini. Dibisikkanlah oleh iblis dan setan, tenang-tenang wae. Alam kubur itu nanti, kematian itu nanti, siksa kubur itu nanti, hari kiamat itu nanti, hari kebangkitan itu nanti, yaumul hisab itu nanti, mahsyar itu nanti, wadsiratul mustaqim itu nanti, neraka itu nanti, surga itu nanti, ketemu Allah pun juga nanti. Kowe enjoy wae melo aku di dunia ini, dibakar dengan cinta-cintanya kepada dunia. Akhirnya ndak bangkit kesadarannya. Dikira alam-alam itu nanti datangnya. Padahal alam-alam yang disebutkan yang katanya manusia nanti datangnya sudah datang saat ada kehidupan ini. Ini bukti ayatnya.
Katakan sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika manusia sudah kembali kepada Allah, manusia sudah tahu di dalam hatinya bahwa selama ini yang ada hanyalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta kamu semua dan Allah lah pencipta apapun yang kau kerjakan. Bila sudah tahu hanya Allah yang mengerjakan, bila sudah tahu hanya Allah yang menggelar manusianya, itulah kebebasan manusianya, itulah kebahagiaan manusianya. Pelajaran ini semua ada di baiat. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, berbahagialah Anda memahami hal yang sudah dijelaskan ini. Sudah tidak asing lagi bagi sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat. Bagi yang belum berbaiat, ya silakan berbaiat sendiri kepada Allah. Bila Anda merasa sudah tahu, bila Anda merasa sudah ngerti, ya silakan pergi sendiri kepada Allah. Baiat sendiri silakan. Di sini tak ada paksaan. Silakan belajar sendiri. Silakan baiat sendiri. Silakan mati sendiri. Silakan berangkat sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang ilmu di sini sudah dipersembahkan semua, sudah diabdikan semua, sudah diberitahukan semua tanpa ada yang disimpan. Sudah dijelentrehkan ilmunya Allah dengan gratis. Untuk memahami babakan ini bila dicari di luar sana butuh puluhan juta, butuh biaya yang banyak, butuh masa yang panjang untuk mencari ilmu-ilmunya Allah, untuk kembali kepada Allah. Di uripe Allah ini simple, logika jelas, tol. Silakan Anda nikmati. Bagi Anda, bagi saudara-saudaraku, bagi sahabat-sahabatku, silakan dinikmati apa yang dipaparkan di uripe Allah. Jangankan Anda sekalian, saya pun sama dengan Anda, sama-sama belajar kepada uripe Allah, meguru kepada Allah. Jadi jangan silau memandang saya, jangan tertipu memandang saya, jangan wah memandang saya. Saya sama seperti Anda, sama-sama hanya Allah. Jadi sembahlah, jadi kagumilah Tuhan yang mentuhanimu. Jadi kagumilah urip yang menguripi dirimu. Jadi kagumilah hidup yang menghidupi dirimu. Jangan mengagumi baju-bajunya. Kagumilah dia yang memakai baju. Wahai sobatku, bangkitlah dari kuburanmu. Tataplah kebesaran Tuhanmu yang telah membangkitkan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup di sini dahulu pemaparan yang berjudul Penggali Kubur ini. Semoga hati Anda para sahabatku tergali, tersadari kuburan-kuburan yang telah selama ini tak mampan, yang selama ini tak bisa ditembus oleh Pak Mudin. Marrobuka, siapakah Tuhanmu?
Manabiyuka, siapakah nabimu? Ma kitabuka, siapa